logam dan paduan. Perkenalkan, nama saya Mande Chandra Putra, NIM 220553116. Materi pengacu pada buku berikut: Science of Engineering Marshall Volume 2. Introduction. Logam pada paduan berbentuk kelompok bahan teknik terbesar. Bahan yang selalu tersedia, mudahnya berfabrikasi dan sifat fisik serta mekanik yang diinginkan merupakan penyebab utama penggunaan logam dan paduan. Baja paduan. Karakteristik sifat baja paduan secara khusus disebabkan oleh beberapa unsur tambah daripada karbon. Jadi, meski semua polos baja karbon menggunakan atau mengandung sejumlah mangan dan silikon dalam jumlah sedang, mereka tidak dianggap sebagai baja paduan karena fungsi utama dari unsur-unsur ini ditambahkan ke baja adalah menggabungkan oksigen dan belerang untuk mengurangi efek berbahaya mereka. Pengaruh elemen paduan. Tiap elemen memiliki pengaruh yang berbeda terhadap paduan, tergantung elemen dan paduan yang digunakan, seperti baja karbon yang mengandung sejumlah kecil mangan dan silikon mempengaruhi dalam diagram equilibrium melaupun pengaruh yang kecil yang ditambahkan ke semua baja sebagai texture dan tidak dianggap sebagai elemen paduan jika kurang dari sekitar 1% sebagai elemen paduan. Mangan berkontribusi besar untuk kekuatan dan kekerasan yang memiliki efek moderat pada pengerasan baja. Mangan berbutir halus dikukuhkan dengan kombinasi kekuatan dan ketangguhan tinggi. Baja nikel. Nikel ditambahkan pada baja untuk meningkatkan kemampuan. Kekerasan nikel dapat dikinerjakan sebagai karena mampu meningkatkan ketangguhan dan keuletan ketika melakukan peningkatan kekuatan dan kekerasan baja. Selain itu, nikel sering digunakan untuk meningkatkan ketangguhan baja pada temperatur rendah. Nikel memberikan pengaruh penghalusan butir, mengurangi koefisien ekspansi panas. Baja kromium. Kromium adalah elemen paduan yang berpengaruh kuat dalam baja kromium. Ditambahkan karena dua alasan utama. Pertama, krom sangat meningkatkan kemampuan kerasan baja. Kedua, krom secara nyata meningkatkan ketahanan korosi besi baja. Krom dalam baja dapat ditingkatkan ketahanan korosi, mampu keras kekuatan pada temperatur tinggi, ketahanan abrasi dan aus. Namun demikian, unsur krom dapat dipercepat pertumbuhan butir dan meningkatkan kerapuhan baja. Baja molybdenum. Unsur molybdenum adalah unsur pembentukan karbida yang kuat dan biasanya terkandung pada baja paduan dalam jumlah kurang dari 1,0%. Beberapa karbida molybdenum adalah MO2C dan karbida ganda seperti Fe4MO2C dan Fe21MOC6. Molybdenum adalah baja dapat meningkatkan ketahanan korosi, kekuatan dan ketahanan mulur
pada temperatur tinggi. Melodium dalam baja dapat meningkatkan ketahanan korosi, kekuatan, dan ketahanan mulut pada temperatur tinggi. Mu dalam jumlah kecil sangat efektif menurunkan lanjutan transformasi menggeser hidup kurva diagram TTT ke arah kanan. Baja vanadium. Vanadium merupakan pembentukan karbida yang kuat. Dalam baja vanadium membentuk senyawa vanadium karbisa Fc yang mampu menghambat pertumbuhan butir. Hadirnya vanadium akan meningkatkan temperatur pertumbuhan butir. Austenitz menambahkan vanadium akan sangat efektif dalam menghasilkan peningkatan hardenability baja walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Vanadium mampu menahan pelunakan pada temperatur tinggi. Vanadium umurnya ditambahkan dalam jumlah terbatas. Penambahan yang lebih besar dari 0,50% bisa meningkatkan kecenderungan menjadi rapuh selama proses pelakuan temperatur stress value. Baja tungsten seperti molybdenum adalah pembentukan karbida yang kuat, memiliki efek kuat pada hardenability dan memperlambat laju pelunakan martensit pada temperatur yang diinginkan cukup besar, kira-kira 2-3% tungsten serta dengan 1% molybdenum menggunakan utama tungsten dan di baja perkakas. Baja silikon bersama dengan manggang silikon dapat meningkatkan reliability, kekuatan dan ketangguhan baja logam las. Biasanya mengandung sekitar 0,5% silikon yang berfungsi sebagai deoxidizer. Beberapa logam pengisi dapat mengandung sampai 1,0% silikon untuk membersihkan peningkatan kebersihan dan deoksidasi selama pengelasan. Pada permukaan yang terkontaminasi, logam pengisi dengan kandungan silikon digunakan untuk pengelasan pada permukaan bersih. Tingginya silikon akan menghasilkan kekuatan logam las yang sangat nyata, namun diikuti dengan penurunan keulatan yang dapat menyebabkan terjadinya retak. Baja tahan karat. Stainless steel atau baja tahan karat adalah baja paduan yang memiliki sifat ketahanan terhadap pengaruh oksidasi dan korosi atau karat. Stainless steel merupakan logam paduan dari beberapa unsur logam yang dipadukan dengan komposisi tertentu yang secara luas digunakan dalam industri kimia, maka dan minuman, industri yang berhubungan dengan air laut, dan semua industri yang memerlukan ketahanan korosi. Bagian dari ekuilibrium besi garis yang luas menunjukkan lingkungan pada paduan besi konsium 0,6%. Koordinat disukan D R kan reliability dengan logam disukan for metals edisi 1973 volume 8 halaman 29 229 atas izin. Baja tahan karat austenitic. Paduan ini
pada dasarnya adalah logam kromium nikel. Jika pada paduan FeCr ditambahkan nikel dengan kadar 8%, maka akan terbentuk struktur atau fase austenit yang stabil pada temperatur ruang. Penambahan nikel yang berfungsi sebagai austenite stabilizer, maka daerah austenit akan turun dan tidak mencapai temperatur kamar, sehingga struktur yang dihasilkan terdiri dari austenit. Nikel yang ditambahkan sebagai paduan akan mampu mengurangi sifat getah pada temperatur rendah. Artinya, pada temperatur rendah, baja tahan karat menjadi lebih bulat. Alat baja. Istilah baja perkakas biasanya mengacu pada baja spesial berkualitas tinggi yang digunakan untuk membentuk operasi seperti pemotong, pencungkuran, pembentukan, penggambaran, dan ekstrum reliung, dan pemukulan yang memerlukan kekerasan, kekuatan, ketanggungan, ketahanan aus yang tinggi, dan ketahanan panas. Dan alat ini dalam operasi penting. Baja perkakas adalah peringkat pertama, meskipun dalam bentuk Jones hanya mewakili sebagai kecil dari semua baja yang dihasilkan. Klarifikasi alat baja. Simbol W, describe water healing carbon earth steel. Tipe aus palu, pemecah balon, pelubang pahat, dan lain-lain. Simbol O, oil, hardening, coke, alloy, steel, current, cetakan, solid, threading, batang dan cabang, celaka, dan trimming. A. Air hardening, cool work, medium alloy, low steel, truss always seliling, dies dengan bentuk rumul. Simbol S, shock resisting steel to steel, pukulan, pahat, palu, set, paku, kling. Simbol H, work, whole work tool steel, celaka, ekstruksi panas, gunting panas, celaka, penampaan, pole. Simbol T, speed to speed, alat memotong kecepatan tinggi. Simbol M, medium best healing speed tool steel. Besi cor pada dasarnya dalam paduan yang mengandung antar 2 dan 6,67% karbon hampir tidak memiliki keuletan dan casting dalam satu satuan. Proses yang cocok untuk membentuk paduan ini. Oleh karena itu mereka dikenal sebagai besi cor. Jenis utama dari besi cor abu-abu, besi cor nodulur, besi cor putih, besi tua yang mudah dibentuk, atau besi cor paduan. Besi cor abu-abu. Besi ini disebut sebagai besi cor kelabu karena kandungan yang ada di dalam semua jenis besi yang digunakan untuk proses cor mengandung grafik tetapi keadaan grafik dalam jenis ini sangat merata, sehingga sebagai dalam besi ini pun berwarna abu atau kelabu. Jenis besi dua ini bisa dikatakan sebagai salah satu yang paling umum digunakan dalam
konstruksi suatu bangunan. Alasan utama dalam harga yang ditawarkan relatif mahal saat ini. Selain itu, ketersediaan juga cukup bagus sehingga Anda tidak akan sulit ketika mencari jenis besi tuang ini. Besi cor nodolium. Nama nodolium diambil dari kandungan granit di dalam besi ini yang cenderung bulat nodolium. Meskipun tidak banyak orang yang menggunakan jenis besi ini untuk proses cor, ternyata dalam beberapa hal besi ini lebih baik dari jenis kelabu. Alasan adalah karena tingkat kepadatan grafit dalam besi ini. Karena memiliki tingkat kepadatan yang cukup rendah, besi ini bisa dengan mudah dibentuk sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Biasanya besi jenis ini digunakan untuk proses cor pada bagian yang melengkung, bukan lurus. Besi cor putih. Pada dasarnya besi ini sama dengan jenis abu-abu, akan tetapi keadaan ini dalam membuat besi ini memiliki daya tahan yang lebih tinggi daripada jenis besi tuang berwarna kelabu. Selain ini, bagian dalam besi ini juga berwarna putih karena kandungan semenit yang kaya karena daya tahan yang kuat. Jenis besi ini biasanya dipotong dengan menggunakan mesin. Selain itu, tanpa proses yang tepat, besi ini mudah patah karena struktur dalam tidak mudah ular. Besi cor lunak. Besi cor lunak dibuat dari besi cor putih dengan menerapkan sesuatu perlakuan panas. Perlakuan panas yang diterapkan pada besi cor putih umumnya adalah anil yang memperlakukan ini. Fase-fase karbida FeC akan terdekomposisi menjadi besi dan grafit yang berbentuk tidak seperti atau bulat, namun berbentuk gumpulan grafit yang tidak memiliki tepi-tepi tajam. Besi cor ini mempunyai sifat mampu las yang sangat jelek, ketahanan korosi rendah dan ketahanan aus yang juga rendah. Namun demikian, besi cor ini memiliki sifat mampu mesin yang sedang, memiliki mampu cor yang baik dan ketahanan kejut yang baik. Besi cor paduan. Paduan besi cor seperti namanya, penadahan diproduksi dengan menambahkan untuk membuat elemen pada paduan besi yang sesuai seperti nikel, krodium, silikon, atau tembaga yang digunakan secara tunggal atau kombinasi. Dengan demikian, unsur-unsur ditambahkan ke besi tuang untuk memperbaiki sifat mekanika yang karakteristiknya terpantau panas dan ketahanan terhadap korosi atau panas kausan. Besi tanpa dibuat dari besi kasar yang kemudian ditambahkan beberapa senyawa. Paling jamak dijumpai adalah senyawa P atau Si, Mn, atau C, dan juga menyawa dan juga senyawa belerang. Kandungan potongan sekitar 5% yang lebih rendah 1% dibanding besi kasar atau pig iron yang besar 6%. Memiliki struktur berserat yang berasal dari trek yang dimasukkan selama proses penampakan dan tercampur merata di seluruh bagian besi. Terbilang cukup lunak karena kandungan potongan lebih sedikit, kandungan karbon rendah, dan memiliki titik yang tinggi tahap terhadap korosi berkat kandungan terak di dalamnya.
Gunaan dari besi tempa dipakai untuk membuat pipa, digunakan untuk membuat baut, dibuat paku keling, dibuat tali pengikat, dijadikan kerangka atap. Sekian dan terima kasih.